Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Jadi tugasnya gini, karena mata kuliah PIO itu adalah mata kuliah konseptual teori, gitu ya. Karena konsep teori, maka kita akan lebih banyak membahas mengenai teori. Tapi nanti dalam prakteknya, perkuliahannya, nanti saya atau Pak Kendi ya, ketika mengajar, kami juga akan share terkait dengan bagaimana praktisnya atau bagaimana praktikalnya, gitu ya, dalam penerapannya gitu. Hanya karena ini kan kuliahnya umum ya, untuk semua. Jadi kan semua peminatan ada di sini, gitu ya. Kita belajar semua terkait dengan organisasi di sini. Makanya kenapa ini masih sangat konseptual. Nah, karena konseptual, gitu ya, berarti kita ngomong tentang teori. Jadi konseptual teori. Artinya kalian harus memperkuat pemahaman kalian mengenai teorinya. Ya, nah, karena itu tugasnya terkait dengan review konsep teori PIO. Gitu ya. Namanya tugas review konsep PIO. Nah, tugasnya itu adalah berkelompok. Tadi saya lihat totalnya ada 53 di kelas ini. Nanti kami belum bagi per kelompok berapa. Tadi saya ngitung-ngitung mungkin antara 6 sampai 7 orang. 6 orang mungkin per kelompok. Gitu ya. Nah, nanti tugasnya adalah kalian mencari jurnal terkait dengan topik tertentu. Nanti Pak Kendi akan menjelaskan. Tadi RPS sudah dijelasin belum, Pak? Belum, Bu. Sudah ya? RPS ya? RPS sudah. Belum. Belum. Kok kabeh mantuk nang kene. RPS sudah dijelasin belum? Belum. Tadi mantuk ditanyain. Kontrak tadi yang dijelasin ya, kontrak perkuliahan. Oke. Nah, di RPS itu kalau kalian juga sudah baca di Bella, itu RPS-nya ada sudah poin-poin pertemuan. Topik-topiknya sudah ada. Ya, nah, topik-topik itu yang akan dibahas, akan direview oleh per kelompok. Nanti akan diundi kelompok mana dapat topik mana. Gitu ya. Nah, topik itu nanti harus direview topiknya. Kalian harus cari jurnal penelitian terkait dengan topik itu. Misal, ada kelompok yang dapat topik tentang visi, misi, value topiknya, ya. Maka kelompok tersebut harus cari jurnal terkait dengan visi, misi, value yang kemudian direview. Semisal satu kelompok isi 6 orang, ya, maka minimal ada 6 jurnal yang direview. Per orang nge-review 1, tapi itu minimal. Saya berharap ada 2 atau lebih jurnal per orang. Dan harapannya jurnal bahasa Inggris. Ya. Nanti kami akan share beberapa link. Kalian sudah diinfo belum ya? Link-link tentang jurnal-jurnal ya? Belum ada info. Oke. Nanti kami akan info link-link terkait dengan jurnal-jurnal internasional di mana aja bisa dapat. Nanti tinggal klik keywordnya aja, nanti dia akan muncul, ya. Nah, kemudian di review yang poin-poin reviewnya adalah ini, poin 1 sampai 12, ya. Jadi judulnya harus sesuai dengan topik. Misalkan topiknya tadi tentang visi, misi, value, maka jurnalnya harus tentang visi, misi, value. Kemudian karena kami mengharapkan kalian mendapatkan jurnal yang bereputasi, artinya bukan jurnal abal-abal, ya, maka harus jelas identitas penulis atau penelitinya siapa, jelas, ya, asalnya dari mana. Ya, nggak cuma nama, identitas kan nggak cuma namanya, mungkin bisa jadi institusi, gitu ya. Tahun penerbitannya harus dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, terkait dengan waktu, ini per anggota kelompok itu boleh mereview per tahun. Jadi satu kelompok, misal ada 6, itu mulai misal nih tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Misal. Jadi nggak boleh satu kelompok itu mereview jurnal di tahun yang sama. Gitu ya. Tadi kan saya ngomong minimal 6 ya, per orang minimal 1. Itu nggak boleh tuh misalkan tahun 2000, itu yang review ada 3 orang. Walaupun jurnalnya berbeda. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Tahunnya harus berbeda-beda. Gitu ya. Tapi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jangka waktunya. Gitu ya. Atau 5 atau 10 tahun terakhir lah. Nanti kita perpanjang gitu ya.
Karena kok 5 tahun terlalu pendek. Nah, kemudian penerbit atau publisher jurnal terpercaya. Ya, ada banyak jurnal penelitian yang terakreditasi dengan baik, bereputasi. Nah, dari jurnal itu kemudian itu tadi kan 1 sampai 4 kan identitas, gitu ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan latar belakang. Poin-poin yang ada di jurnal itu. Latar belakang penelitian terkait topik itu yang dilakukan oleh peneliti itu apa? Kalian tuliskan. Nggak perlu kalian tulis semua. Kalau di jurnal itu kan misalkan ada tuh ya background atau introduction atau based on gitu ya. Nah itu nggak perlu ditulis semua, nggak perlu di copy paste terus dimasukin Google Translate terus dipindah lagi bahasa Indonesia, nggak usah kayak gitu. Dibaca. Yang namanya mereview itu dibaca semuanya terus kemudian dituliskan ulang dengan kata-kata sendiri. Tapi juga nuliskannya nggak asal nulis. Ya, harus menggunakan bahasa yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Nah, itu silakan nanti dituliskan apa yang melatar belakangi. Kenapa sih kok topik itu diteliti dengan judul tersebut, misalkan oleh peneliti itu? Yang melatar belakangi apa? Ada fenomena apa, ada permasalahan apa, gitu ya. Nah, itu tuliskan. Kemudian tujuannya penelitian tersebut dilakukan apa? Gitu. Terus konsep dasar teori yang mereka gunakan ketika membahas atau menjadi acuan penelitian mereka apa? Gitu ya, tokohnya siapa, tahunnya tahun berapa yang mereka gunakan, definisi, kemudian dimensi dan aspeknya apa. Kenapa kok sangat detail? Nah, ini akan memberikan pemahaman baru kepada kalian mengenai teori-teori yang mereka gunakan itu apa sih sebenarnya. Dikaitkan dengan topik tersebut, kita akan menambah keluasan informasi kalian mengenai konsep teorinya. Gitu ya. Kemudian metode yang digunakan apa? Analisis datanya pakai apa? Caranya kualitatif, kuantitatif. Kalau kualitatif pakai kualitatif yang apa? Kalau kuantitatif mereka pakai analisis statistik apa? Di jurnal itu sudah ada. Kalian mesti baca untuk tahu. Ya. Hasil penelitiannya apa? Beserta pembahasannya kayak gimana mereka membahasnya. Kemudian kesimpulannya apa dan perspektif baru yang kalian dapatkan apa? Setelah baca jurnal tersebut, terus setelah mereview, terus dapat pemahaman baru apa tentang konsep itu. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait dengan ini, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, silakan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk bentuk dari laporan ini itu berupa makalah atau laporan biasa ya, Bu? Kalau misalnya makalah itu kan ada daftar isi dan lain-lain gitu. Oke. Nah, bentuknya nggak usah kayak makalah lah. Gitu ya. Bentuknya berupa ini aja. Nih, di bawahnya. Tugas review, saya teruskan dulu ya. Tugas review bukan cuma semata mengumpulkan naskah laporan, tapi juga penyampaian data dan informasi mengenai perjalanan, perkembangan, dan perubahan konsep teori suatu topik TIO dalam kurun waktu tertentu. Makanya tadi kenapa saya mintanya waktunya nggak boleh sama. Tahunnya nggak boleh sama, supaya kalian bisa melihat tahunnya, perjalanan di tahun itu, misalkan tadi tahun 2000 misalkan. Nah, itu konsep teorinya kayak gimana sih pembahasannya, penelitiannya yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Makanya kami berharapnya kalian nggak cuma nge-review satu jurnal per orang. Karena kok satu jurnal itu nggak bisa melihat perkembangannya kayak gimana, ya cuma jurnal itu aja. Jadi minimal 2 jurnal. Pusing, guys. Aduh, jurnal harus dibaca, direview gitu ya. Membosankan, lebih enak baca majalah, lebih enak baca komik ya. Gitu ya. Tapi ini kita belajar tentang konsep teori, gitu ya. Jadi minimal 2 jurnal per orang. Paling tidak, itu pun sebenarnya juga tidak cukup kuat untuk bisa melihat perkembangannya seperti apa. Tapi paling tidak dengan misalkan ada tahun 2000, 2001, 2002 dan seterusnya gitu ya, misalkan. Nah, itu akan membantu dapat gambarannya. Nah, untuk memudahkan penulisannya dan pembelajarannya gitu ya, maka bisa dibuat dalam bentuk tabel yang sistematis dan terstruktur. Ya, nanti bikin aja tabel di Word gitu ya.
terkait dengan ini kolom-kolomnya, bisa terkait dengan dibikin seperti ini, dibikin kolom-kolom gitu, judulnya apa, nomor 1 jurnal nomor 1, judul-jurnalnya apa, jurnal nomor 2 judulnya apa, terus kemudian kanan gitu ya, identitas, terus tahun, penerbit dan seterusnya. Itu akan memudahkan untuk membaca dan belajarnya. Dan kalau misalkan mau membandingkan juga lebih mudah karena di bawahnya itu adalah jurnal berikutnya. Next, kalau misalkan mau digabung dengan hasil kerjanya teman kalian di tahun-tahun berikutnya, itu kan lebih lengkap kan jadinya. Lebih mudah untuk belajarnya. Gitu ya. Lebih bisa melihat perkembangannya kayak gimana. Perubahannya kayak gimana. Gitu ya. Jadi jawabannya tadi siapa tadi? Angelina. Siapa tadi menjawab? Semuanya. Gabriela. Gabriela, jadi bentuknya berupa tabel. Nggak usah bab 1, bab 2, bab 3, nggak usah. Gitu ya, tapi harus ada cover. Ya. Seperti biasa harus ada cover. Menjawab ya? Ya, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Pertanyaan di sini silakan. Nah, kemudian ini adalah nilainya. Kami sudah memberikan rubrik penilaiannya. Silakan dipilih kalian mau dapat nilai berapa. Tapi dengan ketentuan masing-masing indikatornya. Gitu ya. Disesuaikan dengan indikator-indikator yang sudah ada. Nah, kalau misalkan ada yang tanya gini, Bu, kenapa sih kok harus bahasa Inggris gitu ya? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Tapi kenapa kok saya mintanya bahasa Inggris? Itu akan dapat poin lebih. Kakak kelas yang kemarin, kakak kelas kalian semester kemarin, itu kebanyakan bahasa Indonesia. Yang nggak salah, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ada juga tuh satu kelompok yang dia pakai bahasa Inggris. Nah, saya kasih poin lebih, kami kasih poin lebih, kami beri apresiasi lebih. Karena apa? Karena proses pembelajarannya nggak hanya belajar terkait dengan konsep, tapi belajar juga terkait dengan bahasa Inggris kan, pemahaman bahasa Inggris, cara baca bahasa Inggris gitu ya. Jadi kami berikan apresiasi lebih kalau misalkan menuliskan jurnalnya yang dalam mereview jurnalnya yang dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu ya. Karena sekarang kan bahasa Inggris seperti yang sudah diketahui kan sudah jadi bahasa internasional sejak dulu kala, gitu ya. Jadi mestinya nggak ada masalah kalau mereview pun dalam bahasa Inggris, jurnal bahasa Inggris maksudnya. Oke, jelas? Jelas ya? Nah, terkait dengan perspektif baru, ada yang tahu apa tuh maksudnya perspektif baru? Yang dimaksud dengan perspektif baru apa? Ini poin pentingnya. Pembelajaran baru, pemahaman baru, informasi baru, apa yang didapat? Jadi untuk bisa dapat perspektif baru, berarti kan harus punya pemahaman yang lama, ya kan? Harus, oh aku dulu mikirnya kayak gini, ternyata setelah aku baca jurnalnya, gitu ya, baca penelitian-penelitiannya beberapa tahun terakhir dalam kurun waktu beberapa tahun ini, oh ternyata kayak gini ya, perspektif yang muncul yang baru. Nah, terkait dengan perspektif yang lama, atau yang disebut dengan pre-review, itu juga akan menjadi tugas. Jadi tugas ini adalah postnya, post review. Ini akan dikumpulkan sebelum UTS, saat UTS. Jadi jangka waktunya panjang, gitu ya. Per kelompok hanya membahas satu topik saja, mulai dari awal sampai akhir. Nanti setelah UTS juga sama tugasnya, tapi topik-topiknya topik yang setelah UTS. Nah, terkait dengan pre-review itu adalah kelompok tersebut, misalnya contoh kelompok visi misi. Maka di pertemuan topik visi misi, kelompok tersebut harus mengumpulkan review awal terkait dengan pemahaman apa yang mereka dapatkan terkait dengan topik itu. Jadi sebelum kelas, nanti silakan disepakati mau dikumpulkan kapan, H-1 atau H-2, gitu ya. Masing-masing anggota kelompok topik tersebut, topik visi misi, itu harus mengumpulkan pre-review atau pemahaman awal yang mereka miliki terkait dengan topiknya. Nah, dapatnya dari mana? Kalian bisa baca buku.
PPT terkait dengan topik kan sudah ada di Bella kan? Ya, ada videonya, ada PPT-nya, boleh baca dari situ. Boleh juga kalian misalkan baca terkait dengan topik itu dari majalah, misalkan dari jurnal, misalkan ada yang rajin dari sekarang sudah dapat jurnalnya gitu ya, boleh. Tapi yang dituliskan hanya pembelajaran baru apa yang didapat. Itu aja. Apa nih pembelajaran yang didapat setelah membaca itu terkait dengan topik tersebut. Jadi poinnya adalah judulnya apa, topiknya apa, kemudian di bawahnya ditulis aja, nggak usah pakai poin-poin, langsung aja ditulis apa yang didapatkan setelah membaca di awal terkait dengan topik tersebut. Jelas? Ya, dituliskan, terus kemudian boleh ditambahkan di bawahnya referensinya. Kalian dapat dari mana referensinya? Buku terkait dengan e-book tentang PIU itu banyak. Nah, yang luring ini beruntung. Sudah pernah main ke lantai 10? Di lantai 10 itu ada ruang baca. Di situ banyak buku-buku tentang PIU juga. Itu sudah dikelompok-kelompokkan di lemari itu. Ada namanya. Buku PIU, buku klinis, perkembangan dan sebagainya. Ya. Nah, silakan kalau mau baca-baca di situ terkait dengan topiknya boleh. Bukunya banyak. Ya. Nah, itu nanti dituliskan pembelajaran apa yang didapat dari topik tersebut. Jelas? Oke. Yang mengumpulkan hanya kelompok yang berkaitan dengan topik tersebut di hari tersebut. Gitu ya. Nah, silakan mau disepakati pengumpulannya mau kapan, nanti silakan didiskusikan di grup. Ya, bisa dikoordinir sama ketua kelas nanti. Mau H-1 jam berapa maksimal? Ya, pengirimannya seperti apa nanti silakan dikoordinir. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke. Oke. Udah, itu aja. Oke. Nah, yang daring kedengeran nggak ya suaranya tadi pertanyaannya? Nggak dengar. Ya sudah. Jadi tadi kamu namamu siapa? Jeremia. Jeremia tadi tanya terkait dengan pengumpulannya seperti apa? Apakah dijadikan satu atau sendiri-sendiri? Gitu ya intinya ya. Oke. Jadi filenya dijadikan satu. Gitu ya. Nanti silakan dituliskan per tabel namanya masing-masing. Karena nanti per orang, per mahasiswa itu kan akan mereview tadi 2 misalkan. Nah, hasil reviewnya itu akan jadi nilai paper masing-masing. Ya, nilai paper masing-masing. Kemudian selain paper ini, naskah yang harus kalian tuliskan, kalian juga harus mengirimkan video presentasi masing-masing kelompok terkait dengan hasil reviewnya. Jelas? Jadi dikumpulkan presentasinya per topik, per jurnal yang direview, itu nanti dipresentasikan per kelompok itu 1 video. Ya. Jadi silakan diatur mekanismenya kayak gimana, waktunya juga akan dibatasi. Nanti kalau kelompok yang semester kemarin itu karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak, itu per kelompok presentasi itu nggak salah jumlah anggotanya 5 sampai 6 ya Pak ya. Itu per kelompok presentasinya hanya 10 menit. Tapi harus bisa menjelaskan terkait dengan 12 poin ini. Plus perspektif baru yang didapat. Jadi perspektif barunya tuh per masing-masing mahasiswa harus dapat, gitu ya. Terus nanti secara umum dari masing-masing perspektif baru dari masing-masing mahasiswa
Itu kemudian didiskusikan bersama, kemudian tentukan perspektif baru apa secara umum terkait dengan topik itu. Kan masing-masing anggota dapat, oh menurutku kayak gini, menurut si B kayak gini. Terus didiskusikan, jadi terkait dengan topik ini secara umum, perspektif barunya apa? Nah, perspektif baru itu akan jadi nilai kelompok, yang mana itu akan sama setiap anggota kelompok. Yang membedakan masing-masing anggota kelompok adalah reviewnya terkait dengan jurnal dan nilai presentasinya masing-masing. Jelas? Jadi satu tugas sudah ada 3 nilai. Ya. Ditambah lagi nanti kalian mengumpulkan tugas pre-review. Jadi ada 4 nilai sudah terkait dengan satu tugas. Clear? Sampai di sini? Jadi pastikan masing-masing mengerjakan secara optimal. Untuk yang pre-review tadi terkait dengan topik yang harus dikumpulkan di awal kelas, gitu ya, pertemuan, itu kedetailannya, kelengkapannya seperti apa terserah, tergantung masing-masing. Itu yang akan mempengaruhi nilainya juga. Semakin detail, semakin jelas, semakin logis dan rasional, dasarnya jelas, semakin bagus ini. Gitu ya. Saya nggak akan membatasi terkait dengan itu, karena itu akan menjadi tugas pre kalian. Jadi ada 4 poin penilaian. Plus masih ditambah lagi, semisal topik tersebut dibahas minggu depan nih, contoh visi misi value gitu ya. Kalian kan yang wajib dikumpulkan adalah tugas papernya kan, reviewnya dalam bentuk Word aja ya, nggak usah PDF, gitu ya, dalam bentuk Word. Nah, untuk sharing knowledge-nya bisa jadi kami, saya dan Pak Kendi nanti mekanisme atau metodenya akan meminta kalian yang akan presentasi, yang akan mengajar kelasnya, gitu ya, dari hasil review kalian. Nah, dengan demikian boleh, tapi tidak wajib. Ini nggak wajib, boleh kalau semisal kalian kemudian juga menyusun PPT, tapi nggak perlu dikumpulkan. Tapi nggak juga. Jadi kami nanti tergantung, misalkan, oh topik ini rasanya mungkin bisa nanti kelompoknya aja yang akan presentasi, gitu ya. Ya sudah, kalian yang akan presentasi, kalian yang akan ngajar, kami yang akan nambahin nanti. Tapi semisal kami ngerasa oh topiknya nggak berat, ya sudah kami yang ngajar, gitu. Atau nanti bentuknya bisa tanya jawab, model kuis, gitu ya, boleh. Nanti tergantung kami waktu itu moodnya kayak gimana, enggak, tergantung topiknya, supaya pembelajarannya lebih optimal, gitu ya. Jadi boleh disiapkan PPT-nya, tapi nggak wajib, gitu ya. Itu terus, nah ketika presentasi, anggota kelompok yang kemudian presentasi atau bisa menjawab pertanyaan ketika kami tanya, gitu ya, akan ada poin tambahan juga. Jadi ada 5 kurang lebih poin yang bisa kalian dapatkan nilainya. 4 ini sudah pasti, poin yang terakhir 5 itu terkait dengan keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan ataupun dalam mempresentasikan paper kalian, review kalian di awal. Jelas? Sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Jadi paling tidak ada 5 nilai yang akan kalian dapatkan sebelum dan setelah UTS. Nah, terkait dengan tadi kan sudah di-share persentase penilaian ya Pak ya? Udah atau belum ya? Sudah. Tadi untuk tugas berapa besar poinnya? Presentasi penilaian belum, Bu. Di RPS itu. Oh, belum. Oke, ada pembagi. Tugas kalau nggak salah 20% ya? Tugas. Untuk nanti setelah ini 40%? Ya, 40%. Tugas 40% ya? Tugas ujian berapa persen? Sama ujian. Oh ya, 50 itu kuisnya yang 10%. Ya. Oke. Lumayan kan 40% itu besar loh. Dan itu bisa mempengaruhi kelulusan nilainya. Ya, jadi berlomba-lombalah keaktifan pertama, karena ini yang variabelnya yang sangat fleksibel. Gitu ya. Boleh nggak aktif ya boleh, terserah. Mau aktif bagus, dapat nilai tambahan. Nggak aktif ya sudah dapat nilai dari 4 ini aja. Gitu ya. Clear? Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Kendi silakan dilanjut. Oke. Thank you, Bu Dusa.
Ini berikutnya kita bahas tentang RPS ya. Bu Desa boleh ini dulu, Bu. Share screen-nya. Ya, thank you. Oke, di kalian sudah ada RPS di ininya ya, di Bella seperti ini untuk RPS-nya kita. Nah, di sini sudah ada tujuan mata kuliah kita, apa saja yang akan dipelajari dan sebagainya, teman-teman. Cuma ini saya mau highlight satu hal aja terkait dengan hari ini. Harusnya kan kita membahas tentang visi misi dan nilai organisasi, betul ya? Tapi karena ada penugasan untuk mereview dulu materinya sebelum kalian masuk, akan ada pre-review ya, ibaratnya gitu kan. Sehingga untuk materi tentang konsep visi misi dan nilai ini akan kami turunkan menjadi satu sesi. Jadi semua materi ini akan turun terus, kayak gitu. Dan di terakhir yang psikologi kontemporer, ini kan yang di pertemuan 14 adalah psikologi kontemporer dan interdisipliner, betul ya? Nah, ini akan kami jadikan di pertemuan hari ini, di sesi 1. Kayak gitu. Oke? Clear sampai sini? Jadi nanti setelah ini, setelah kelas, kalian boleh melakukan pembagian kelompok. Kami akan informasikan berapa kelompok, satu kelompok berapa orang, kalian bikin. Tim yang mendapat visi misi nilai akan mulai mempersiapkan di minggu depan. Kayak gitu. Nah, tambahan terkait dengan tugas, bisa saja satu topik itu akan dibahas oleh beberapa kelompok. Karena terkait dengan pembagian kelompok kalian yang cukup banyak. Kayak gitu. Jadi, budaya organisasi mungkin aja ada beberapa orang, beberapa kelompok, visi misi nilai akan ada beberapa kelompok, kayak gitu. Clear ya? Nah, terkait dengan materi psikologi kontemporer sendiri, itu akan kami bentuk seperti video gitu ya. Dan video kami akan upload di Bella paling lambat hari Sabtu. Gitu. Jadi untuk materi hari ini, kalian bisa mulai melihatnya di Bella. Untuk video penjelasannya, kami akan upload paling lambat hari Sabtu. Gitu. Sejauh ini, untuk RPS clear? Clear ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Ini clear, kemudian RPS sudah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi. Ya. Nah, meskipun kita belum akan membahas psikologi kontemporer, teman-teman, saya akan kasih pengantar dulu terkait dengan PIO, kayak gitu ya, overview tentang PIO, sehingga kalian mulai ada dapat gambaran ini ya, mulai dapat framework, kira-kira saya akan belajar tentang apa, gitu. Nah, tadi kalian sudah bilang bahwa ketika mendengar kata PIO, kan kalian akan berurusan dengan perusahaan, gitu ya, data industri. Tapi di sini yang harus kami tekankan, bahwa ketika Anda belajar PIO, teman-teman jangan pakai persepsi aku hanya belajar tentang industri aja, tentang perusahaan saja. Karena organisasi pun, materi-materi tentang organisasi pun akan diterapkan di sini, kayak gitu. Contohnya, kita akan belajar tentang leadership. Gitu. Di Ormawa ada nggak leadership juga? Perlu nggak kalian belajar tentang leadership tapi diterapkan di Ormawa? Perlu. Tapi Ormawa perusahaan bukan? Bukan. Nah, berarti kan ilmu PIO bisa masuk di situ. Contoh lain lagi, misalnya di OMK atau di organisasi di gereja, itu organisasi gitu kan. Nah, di situ akan ada stres kerja nggak kira-kira? Kalian berkomunitas, berorganisasi kan pasti akan ada tugas-tugas tuh. Akan ada konflik nggak dengan tim kalian? Nah, itu pasti akan ada friksi dengan teman-teman kalian gitu. Nah, itu akan kita bahas juga di PIO. Gitu. Jadi mindset teman-teman itu jangan menganggap bahwa PIO itu hanya pure industri. Oke? Meskipun nanti contoh-contohnya kami akan sambungkan dengan contoh-contoh industri juga sesuai dengan best practice-nya kami di lapangan. Kayak gitu supaya kalian juga pada saat lulus kayak gitu kan, kalian paling tidak udah ada bayangan lah untuk prakteknya kira-kira gimana. Itu kurang lebihnya. Oke? Oke, sebelumnya saya akan sharing dulu terkait dengan sejarahnya. Ini bukan sapi gitu ya. Kalau sapi kalian akan bahas lebih detail. Tapi kalau di sini lebih pada bagaimana sih perkembangan psikologi sehingga PIO itu mulai muncul dan bahkan mulai menjadi satu topik yang di-highlight oleh dunia psikologi di sekarang ini kayak gitu ya.
kita tahu bersama bahwa psikologi itu memang sudah berasal dari berapa ratus tahun yang lalu. Tetapi psikologi sebagai ilmu itu mulai muncul sejak ditemukan lab psikologi. Masih ingat nggak sama siapa? Siapa yang menemukan lab psikologi? Baru belajar loh kalian. Sapi semester berapa? 1, 2. Oh, barusan belajar. Sapi semester ini, sejarah aliran psikologi. Semester 1, Pak. Semester 1, Pak. Keren, Pak. Lab psikologi itu ditemukan oleh siapa? Wilhelm Wundt. Nah, gini teman-teman. Tahun 1875 sebenarnya yang founded ya, itu namanya William James. Dia psikolog dari US. Tetapi di tahun 1879, memang Wilhelm Wundt juga di tahun ini sudah melakukan praktek-praktek psikologi. Tetapi di tahun 1879, Wilhelm Wundt ini yang dikredit as a first laboratorium, as a first psychology laboratory. Kayak gitu. Jadi yang menemukan, kalau menurut sejarah ya, itu William James. Kalian pasti pernah dengar ya, psikolog William James, kok? Dia kan di bidang pendidikan. Tapi tahun 1879 dikreditkan bahwa yang menemukan first lab itu Wilhelm Wundt, asal Jerman. Kita nggak akan bahas kenapa kok seperti itu. Nanti kalian silakan pelajari sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, karena di tahun 1800-an itu sudah mulai psikologi itu mulai dipandang sebagai ilmu, maka psikologi itu berkembang. Kayak gitu. Nah, di tahun 1901 ada seorang tokoh, dia juga seorang psikolog, tapi dia juga berkecimpung di dunia periklanan. Dia menemukan bahwa ilmu psikologi itu bisa diterapkan di dunia iklan, di dunia advertising. Bahkan di tahun 1903 dia nulis buku tentang The Theory of Advertising. Nah, kalian tahu nggak? Kalian sudah baca RPS belum? Belum dong ya, pasti. Pasti belum. Tapi di salah satu topik yang akan kita pelajari di RPS itu, di CPO, adalah perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Oke, PK Kompas. Nah, PK Kompas itu, bagi sebagian yang baca sepintas, itu dia bikin, loh, kok psikologi belajar tentang iklan, kok psikologi belajar tentang marketing, ngapain? Kayak gitu kan? Nah, padahal kalau kita ngomongin tentang industri, salah satu topik yang awal yang berkembangnya dunia industri itu, psikologi industri itu di dunia periklanan, di dunia perilaku konsumen, consumer behavior, kayak gitu. Nanti kita akan perjelas di topik tentang PK Kompas. Kalau nggak salah di sesi 13 atau sesi 12 kayak gitu. Ya. Terus ada juga mata kuliahnya yang secara khusus yaitu PK Kompas. Nah, selanjutnya setelah berkembang di sisi lain, di dunia lain, bukan dunia lain ya, maksudnya di sisi kehidupan yang lain, teman-teman. Kalian tahu nggak tahun 1900-an itu tuh zamannya apa? Perang dunia. Perang dunia, betul. Perang dunia ini bukan hanya terkait dengan perang antar negara, gitu ya, saling menguasai, enggak. Pada waktu ini, kalian juga perlu tahu bahwa di sini juga terjadi revolusi industri yang besar-besaran, betul ya? Banyak banget industri itu mulai bermunculan, pabrik-pabrik mulai bermunculan, kayak gitu di zamannya ini. Sehingga sebenarnya pada zaman perang itu, negara-negara berperang itu bukan hanya memperebutkan kekuasaan saja, tetapi mereka memperebutkan saling bersaing teknologinya mereka. Perlengkapan perang, kapal perang, mobil dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. Mereka saling bersaing. Nah, karena pabrik-pabrik ini makin berkembang, makin banyak yang muncul, orang-orang teknik khususnya ya, orang-orang teknik itu mulai sadar nih, sebentar, kita kalau buat kapal perang, kapal selam atau mobil perang atau senjata, kita membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi produksinya cuma sedikit. Mereka produksi misalnya memproduksi kapal perang itu 3 tahun, tapi coba memproduksi satu biji kayak gitu. Nggak iso. Kita harus memproduksi itu dalam waktu 1 tahun harus bisa 3 kayak gitu. Nah, akhirnya
orang-orang teknik ini juga mulai menggunakan ilmu psikologi. Ini kayaknya bisa menggunakan ilmu psikologi, mengatur orang, mengatur sistem, melakukan manajemen produksi, sehingga kita bisa memproduksi secara efektif, secara efisien. Nah, mulai masuk nih ilmu-ilmu psikologi. Itu yang nanti kalian akan belajar tentang ilmu ergonomi. Kayak gitu. Nah, akhirnya muncul di tahun 1913 ada yang namanya Hugo Mustenberg. Dia juga ini seorang dia psikologi, belajar psikologi, tapi dia seorang teknisi juga. Orang teknik juga dia. Dia nulis buku tentang The Psychology of Industrial Efficiency. Jadi dia menawarkan konsep bahwa di pabrik, di manufaktur, itu buatlah produksi secara efektif dan efisien. Makanya, meskipun psikologi umum, ya di bidang klinis, gitu ya, perkembangan manusia, itu sudah mulai di awal abad 20, jauh sebelum lab psikologi ditemukan, tapi penerapan dan perkembangan ke dalam konteks industri itu baru mulai di tahun 1920-an. Di saat memang perang-perang itu mulai muncul. Nah, ini akan saya banyak bahas di video psikologi kontemporer nanti. Kita akan membahas dari zaman perang sampai akhirnya sekarang teknologi makin berkembang sampai zaman pandemi. Kayak gitu. Nah, itu kita akan bahas di psikologi kontemporer. Gitu ya. Itu dulu sampai sini. Ada pertanyaan nggak tentang sejarahnya? So far belum gitu ya, karena kan ini. Nah, Bapak kan ngomongin tentang efektivitas dan efisiensi, gitu kan? Di PIO kita akan ngomongin lebih banyak tentang bagaimana membuat industri dan organisasi itu efektif dan efisien. Tapi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien dulu? Pernah dengar ya kata efektif dan efisien? Apa itu? Efektif itu apa, efisien itu apa? Menurut kalian, pakai bahasanya kalian sendiri. Siapa yang mau coba? Kalau efektif mungkin mungkin ada yang soundnya bisa dimatiin dulu. Jadi saya efektif itu effortnya itu yang tepat. Jadi usaha yang dilakukan itu tepat. Jadi tidak perlu ada yang istilahnya tidak perlu dilakukan gitu Pak. Yang tidak perlu dilakukan tidak usah dilakukan. Ya. Jadi tepat gitu. Tepat gitu ya. Tepat ya, pokoknya kalau misalnya kita harus melakukan A, kita nggak perlu melakukan B kayak gitu ya, karena B itu nggak penting lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, itu efektif menurut Britney. Efisien apa dong? Waktunya sesuai mungkin secepat mungkin kalau efisien ya. Oke. Saya. Good point. Thank you Britney. Jadi kalau efisien itu waktunya lebih cepat kayak gitu teman-teman untuk melakukan sesuatu gitu ya. Oke, yang lain. Apa bayangan kalian atau apa argumentasi kalian tentang efektif dan efisien? Silakan, coba. Kak Popo salah, pakai bahasa kalian sendiri ya, nggak masalah. Yang penting aktif. Ayo. Ya, silakan. Itu siapa ya? Saya nggak. Catherine. Ya, monggo Catherine. Ya, jadi kalau menurut saya efisien dan efektif itu maksudnya kayak melakukan segala sesuatu melakukan dengan cara yang mudah, maksudnya kayak ya tidak terlalu berat gitu caranya, tetapi juga waktunya itu nggak terlalu panjang, menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Oke, berarti kamu melakukan sesuatu dengan waktu yang tidak panjang, yang penting hal tersebut dapat terselesaikan gitu ya. Tadi agak putus-putus soalnya. Kalau efisien apa, Catherine? Kalau efisien lebih ke waktunya nggak terlalu panjang, jadi kayak maksudnya ya pas gitu. Tapi dengan begitu hasil yang didapatkan itu bisa bagus sesuai keinginan mencapai target kayak gitu. Konsepnya
mulai benar. Maksudnya sudah benar sih dari antara kalian berdua kayak gitu. Konsepnya seperti itu, efektif dan efisien. Thank you, Catherine. Dan siapa tadi? Saya belum hafal nama kalian ya. Sorry, guys. Oke, Catherine sama siapa tadi itu? Catat. Tadi siapa ya? Britney, Pak. Oh iya, Britney. Ya, oke, Catherine sama Britney. Oke, nah sebelum menjelaskan tentang konsep efektif dan efisien, analoginya kayak gini sih. Analoginya seperti ini. Kalian pernah pergi ke Juanda dong ya? Juanda tahu ya? Juanda terus ke TP tahu? Tunjungan Plaza, oke? Nah, tujuan kita pengen pergi ke Tunjungan Plaza, oke? Nah, dari Juanda, dari airport. Oke. Kalau dari airport ke Juanda, kita pakai apa? Bisa pakai apa aja? Kita bisa menggunakan apa saja untuk supaya bisa pergi ke TP dari Juanda. Taksi. Oke. Grab. Mobil pribadi. Mobil. Motor bisa nggak? Motor bisa. Jalan kaki bisa nggak? Bisa, tapi lama, Pak. Nggak apa-apa. Kan pertanyaan saya bisa apa nggak dulu. Kita nggak ngomongin tentang lama atau nggak. Kalau Bisa. punya tekad pasti bisa, Pak. Bisa. Kalau apa tekad pasti bisa. Wong dari dari Jakarta ke Aceh aja bisa jalan kaki ya. Apa ini cuma Juanda TP gitu. Naik kapal bisa nggak? Naik perahu? Mikir sih, ayo. Catherine bilang nggak bisa. Enggak. Kok bisa nggak bisa? Nggak ada air. Nggak ada air. Oke, tapi misalnya nih kita lewat dari sungai-sungai, kemudian terus tembus di Kalimas gitu kan, daerah Surabaya Tua, terus dari situ kita jalan kaki ke TP bisa nggak? Sampai nggak? Sampai. Helikopter bisa nggak? Nggak bisa itu ya, di atas TP kalian terjun bisa. Efisien nggak? Jadi yang mana yang efisien menurut kalian? Naik mobil. Naik mobil. Naik mobil efisien. Tapi segala sesuatu cara kalian sampai nggak di TP kalian? Jalan kaki, mobil, helikopter sampai di TP. Nah, upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuannya kita itu adalah efektivitas. Itu teorinya. Upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuannya kita itu efektivitas. Berarti selama tujuan kalian tercapai ya sudah itu efektif. Gitu. Tetapi belum tentu upaya kita bersifat efisien. Oke? Nah, kalian bilang tadi efisien itu pakai mobil. Betul, pakai mobil. Nah, kenapa kok pakai mobil ya? Karena lebih cepat, lebih nyaman gitu kan. Jadi, efisien itu adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan meminimalisir atau memaksimalkan sumber daya yang kita miliki untuk mencapai tujuan. Jadi sebenarnya tadi tuh konsepnya benar yang dikatakan oleh Britney sama Catherine, waktunya yang lebih singkat, Pak. Itu salah satu sumber daya, tapi bukan efisiensi itu bukan hanya soal waktu saja, tapi soal sumber daya. Sumber daya itu apa saja? Waktu, tenaga, pikiran, perasaan mungkin, waktu, pikiran, perasaan, tenaga, uang, ya gitu. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki secara minimal mungkin dan secara semaksimal mungkin gitu ya, seoptimal mungkin agar supaya mencapai tujuan tersebut. Gitu. Jadi contohnya kayak tadi kita pergi ke TP dengan memanfaatkan mobil karena dengan mobil kita bisa senyaman mungkin di situ. Tapi sebenarnya mobil dan motor lebih efisien motor. Gitu kan? Karena lebih cepat kalau misalnya kita ngomongin efisiensi waktu. Gitu. Kalau kita ngomongin efisiensi biaya gitu ya. Motor juga. Nah, itu konsepnya. Jadi kalian sudah paham sekarang apa bedanya efektif dan efisien. Oke? Clear? Ada pertanyaan dulu tentang efektif dan efisien? Silakan. Ada yang mau kritisi? Enggak. Lanjut ya. Nah, kalau tadi itu kan tentang di dunia barat tuh.
Ya kan, di dunia barat kejadiannya perang. Ya memang di Indonesia juga seperti itu. Cuma Indonesia perkembangan industrinya nggak sepesat di dunia barat gitu ya. Karena kan di Indonesia waktu itu zamannya zamannya Belanda sama zamannya Jepang, kayak gitu. Jadi perkembangan industrinya nggak terlalu besar. Nah, psikologi itu mulai masuk di Indonesia tahun 1950-an. Tapi awalnya psikologi di Indonesia itu masuk sama sebenarnya, belum dalam konteks industri. Belum dalam konteks PIO kayak gitu, tapi masih dalam konteks perkembangan, klinis, pendidikan, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk sejarah di Indonesia. Tetapi seiring berkembangnya waktu, kemudian seiring berkembangnya industri, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan psikologi, maka muncul nih, PIO itu mulai dikembangin, mulai diterapin. Tetapi masalahnya adalah pada waktu itu mungkin sampai sekarang ya, ilmu PIO di Indonesia itu sangat banyak dipengaruhi oleh teori barat. Gitu. Banyak banget teori barat yang mempengaruhi kita. Tapi kita tetap perlu menyesuaikan konteks kultur di Indonesia. Contohnya kayak gini. Pada waktu nanti kita sesi 8 atau sesi 9, kita akan ngomongin tentang leadership. Betul ya? Di leadership itu, kita akan banyak membahas tentang teori-teorinya dari barat. Teori-teori kepemimpinan dari barat. Kayak gitu. Misalnya, transformasional, transaksional. Gitu. Itu teori-teorinya barat. Gitu. Nah, sudah mulai banyak ilmuwan-ilmuwan PIO khususnya, para praktisi-praktisi PIO, mulai mengembangkan topik-topik PIO dalam konteks Indonesia. Mulai ada topik-topik leadership terkait dengan tipe kepemimpinan kejawen atau Jawa gitu. Sudah pernah baca belum, teman-teman? Kalau kalian lihat tipe-tipe kepemimpinan, itu kan ada tipe-tipe apa tuh? Itu dari barat punya. Tapi coba kalian googling nanti. Tipe-tipe kepemimpinan kejawen. Itu sudah mulai muncul tuh. Gitu, teman-teman. Nah, sudah mulai ada adjustment antara konsep-konsep PIO dengan PIO barat dengan konsep di Indonesia. Kenapa kok perlu seperti itu? Ya karena memang bisa saja konteks dari luar itu, teori dari luar bisa diaplikasikan. Tetapi akan lebih baik kalau di-adjust dengan kulturnya orang Indonesia. Karena kan kultur kita banyak banget tuh. Belum tentu teorinya itu bisa diterapin di sini. Begitu. Cara pengelolaan bisnis itu akan berbeda-beda. Contohnya kayak gini. Kalau pengelolaan bisnis di di luar negeri gitu ya, itu sangat-sangat profesional banget. Ya wes lah. Kamu melakukan tugasmu apa, kamu dibayar berapa kayak gitu. Ada juga perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti ini. Tapi kalau di daerah, ini saya cerita kalau kebetulan saya asli Manado, saya pernah handle beberapa perusahaan di Manado itu, kulturnya mereka, kalau misalnya kultur di Manado itu ya, teman-teman, itu sangat-sangat kekeluargaan dan rohaninya itu kuat kayak gitu. Nah, contohnya gini, pada waktu mau Natal gitu kan, itu banyak karyawan yang resign. Malahan. Kenapa karyawan itu resign? Karena dia mau belani pulang kampung untuk ngerayain Natal. Kalau menurut teori PIO di barat itu ya kita sebisa mungkin bertahan atau apa segala macam ya supaya karyawan ini bertahan. Tapi kalau di sana kita harus pakai pendekatan kulturnya orang Sulawesi Utara, orang Manado itu untuk memotret fenomena itu. Jadi tuh kalau boleh cerita, aku lebih baik kehilangan pekerjaanku daripada aku nggak merayakan Natal bersama keluarga. Ada culture kayak gitu. Jadi orang-orang ARD di saya itu pusing pada saat sudah mau deket-deket acara-acara kayak gitu. Belani untuk keluar dari perusahaan karena untuk merayakan Natal. Sangar ya. Tapi ketika kita mempelajari teori barat itu mungkin tidak ada teori tentang itu kayak gitu ya. Tentang penerapan. Nah, itu karena ada kasus-kasus yang seperti contoh-contoh yang kayak tadi, mulailah ilmuwan-ilmuwan psikologi itu mengembangkan pendekatan-pendekatan PIO berbasis kultur. Di Jakarta, mereka mulai mengembangkan alat-alat tes rekrutmen karyawan berbasis orang Indonesia. Intelijensi Indonesia, kemudian kepribadian orang Indonesia itu mulai dikembangkan dan mulai dipergunakan. Kayak gitu. Yang awalnya alat-alat tesnya itu berasal dari luar negeri. Nah,
Kemudian kita secara spesifik bahas tentang PIO. Ketika kita ngomongin tentang psikologi, psikologi itu kan ilmu apa? Masih ingat nggak? Psikologi ilmu yang mempelajari tentang apa? Ini di PU loh ya. Apa yang dimaksud dengan psikologi? Proses mental. Proses mental dan Perilaku manusia. perilaku manusia. Perilaku dan proses mental. Oke, kita clearkan lagi. Apa yang dimaksud dengan perilaku? Tingkah laku manusia bisa dilihat, bisa direcord, gitu-gitu sih Pak. Oke, bagus. Kayaknya barusan opsin, makanya saya jawab ini ya. Oke, itu bagus. Perilaku adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita ukur, kita amati, kayak gitu kan? Proses mental, apa itu? Proses mental. Kognitif, mungkin Pak. Proses kognitif. Ayo, coba belajar penjelasan yang sistematis. Apa itu proses mental? Ya, kognitif, a part of it. Tapi apa lagi proses mental itu? Coba aja, ayo. Nah, ini PU loh ini. Bukan PU malahan, ini PPK, Pak. Materi PPK ini. Oh, Alex, sorry. Alex, silakan Alex. Halo Pak, sorry. Ya. Tadi saya putus berarti. Pertanyaan apa tadi Pak? Apa dimaksud dengan proses mental? Itu lebih ke area proses apa yang kita lihat kan sebagai ideologi, apa yang kita menarikkan kita secara persepsi sama pikiran kita, dan juga lebih ke bisa tergantung juga ada hubungannya hasratnya juga kan ya Pak ya. Itu kalau saya. Oke, thank you. Berarti ada beberapa poin yang saya catat dari Alex tadi. Oh, jadi ada proses persepsi gitu ya, ada hasrat di situ ya. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang ingin kita tampilkan keluar, gitu ya. Kalau menurut Alex tadi ya, yang saya. Iya, dan karena di industri kan hasrat dan persepsi itu sangat penting juga. Kalau seperti produk dan gimana, apakah welcoming sesuatu organisasi, apakah nyaman atau tidak, dan apa lagi yang kita tampil itu menarik kita atau tidak. Oke, baik Alex. Jadi bagaimana tidak pertama Britney di off-kan soundmu. Jadi saya nggak bisa nge-mute. Britney, ini. Screen Bu, nggak bisa diapa-apain. Apa yang terjadi? Dikik aja. Siapa? Yang bisa ditendang ke. Ya wis. Oke, lanjut ya. Oke, jadi langsung saya leading. Proses mental itu memang segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang dapat menentukan proses perilakunya kita. Nah, proses mental itu terdiri beberapa hal, yaitu afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Afeksi itu apa? Afeksi. Menyangkut apa afeksi itu? Perasaan nggak sih, Pak? Ya, perasaan, emotion. Gitu kan? Sesuatu yang kita rasain. Kognitif apa? Pikiran. Pikiran, pola pikir yang ada di dalamnya juga terkait dengan intelijensinya kita, pengambilan keputusan, reasoning, kemampuan analisa, daya tangkapnya kita. Nah, sedangkan psikomotorik adalah perilakunya kita, itu ya. Nah, itu adalah proses mental, teman-teman. Jadi, psikologi industri dan organisasi itu bagaimana kita bisa memahami, kita bisa paham perilaku dan proses mental di dalam konteks industri, organisasi, dalam kelompok, dan dalam individu. Bagaimana kita bisa paham orang-orang yang ada di dalam Ormawa, oh orang-orangnya kayak gini tuh. Kenapa kok bisa terjadi konflik di Ormawa? Oh karena nggak ada sistem. Oh karena perilakunya yang ghosting, makanya pekerjaannya jadi kacau dalam Ormawa. Nah itu yang coba kita pahami di PIO, teman-teman. Jadi PIO itu nggak hanya sesingkat, nggak hanya sesempit rekrutmen seleksi. Oke? Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang PIO, selalu kita akan ngomongin persepsinya kita, oh kalau PIO itu rekrutmen seleksi. Enggak.
Lebih luas dari itu, kita mencoba memahami perilaku dan proses mental dalam konteks industri, organisasi, kelompok, dan individu. Nah, sehingga kalau kita akan ngomongin tentang organisasi, kita perlu tahu dulu organisasi itu apa. Menurut kalian organisasi itu apa? Apa itu organisasi? Silakan Maura. Maura terus Messi. Jadi menurutku organisasi itu kayak sekumpulan orang yang punya visi misi atau tujuan yang sama. Nah, karena udah punya visi misi yang sama tadi itu, mereka kayak kerja sama gitu buat kayak mencapai tujuan itu tadi. Oke, good point. Organisasi itu dia punya visi misi, terus ada orang-orang di dalamnya, kemudian orang-orang di dalamnya itu kerja sama gitu ya untuk mencapai tujuan. Gitu ya Maura ya. Sip, good point. Maura, Messi silakan. Kalau menurut saya kurang lebih sama kayak Maura sih Pak. Organisasi merupakan suatu kelompok yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan bersama, gitu Pak. Oke, berarti ada poinnya itu ada kelompok. Berarti kalau kelompok artinya ada apa nih? Kelompok itu berarti terdiri dari sekumpulan orang-orang Pak. Sekumpulan orang-orang. Berarti bisa nggak organisasi itu disebut satu orang? Satu orang enggak bisa Pak. Nggak bisa, karena harus ada sekumpulan orang. Poin kedua kan Messi adalah harus punya tujuan. Ya benar ya. Oke. Nah, sebenarnya secara konsep kalian udah banyak paham kayak gitu ya. Nah, teorinya kayak gini. Kalau dari psikologi industri organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar. Nah, namanya kesatuan berarti kan ada beberapa orang tuh yang disatukan lalu dikoordinasikan secara sadar. Adanya batasan-batasan yang relatif bisa diidentifikasikan, artinya ada aturan-aturan, ada border-border di situ, ada law di situ, kemudian mereka bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau mencapai tujuan atau mencapai sekelompok tujuan. Ini organisasi, teman-teman. Di dalam definisi organisasi itu terdapat beberapa aspek. Nah, sebenarnya tadi aspek-aspeknya sudah kalian sebutkan. Aspek yang pertama adalah bunch of people, gitu ya, terdiri dari beberapa orang. Jadi kalau cuma satu orang nggak bisa disebut organisasi, harus ada beberapa orang. Nah, orang-orang ini bisa dikatakan organisasi kalau dia punya goals yang sama, kayak gitu. Makanya kalau kalian gabung ke Ormawa dan tujuan kalian nggak sama, kalian nggak akan nyaman kerja di situ. Betul ya? Kalian nggak akan nyaman. Tapi seperti ini nih contohnya. Misalnya Jesslyn, Aurelia, sama Wesley akan membuat organisasi yang sama. Mereka punya tujuan yang sama. Misalnya mereka membuat perusahaan penjualan bolpen. Mereka punya tujuan yang bersama nih, Jesslyn, Aurelia, sama Wesley. Kita punya tujuan untuk supaya bolpen ini laku dan kita mendapatkan keuntungan. Tapi apakah mereka bisa jalan organisasinya? Bisa nggak organisasinya ini jalan? Belum tentu bisa jalan. Kenapa belum tentu bisa jalan? Karena bisa saja Jesslyn, Aurelia, sama Wesley ini punya pemikiran yang beda-beda. Punya cara kerja yang beda-beda. Ya kan? Punya motivasi yang berbeda-beda. Makanya di dalam organisasi itu perlu di-organize with structure. Harus diatur dengan menggunakan struktur. Mesti ditata. Meskipun kita punya tujuan yang sama, tetap dalam organisasi itu harus kita tata. Apa aja yang ditata? Jabatannya kita, posisinya kita, tugas-tugasnya kita, target kerjanya kita. Sehingga ketika sudah ditata, harapannya common goals-nya ini bisa tercapai. Tujuan bersama ini bisa tercapai. Kayak gitu. Nah, kalau sampai tiga hal ini, ini kalau kalian belajar tentang psikologi komunitas, belum dapat nanti kalian dapat psikologi komunitas. Ini sebenarnya adalah komunitas juga kayak gini prinsipnya. Komunitas itu bunch of people, komunitas itu juga punya tujuan yang sama, kadang juga komunitas itu juga punya
struktur organisasi kayak gitu. Nah, terus Pak, apa yang membedakan antara organisasi sama komunitas kalau begitu? Nah, ada aspek yang keempat, yaitu develop by system. Organisasi ini dibangun dengan menggunakan sistem. Tidak hanya memperjelas struktur jabatannya apa, kerjain apa kayak gitu, tapi kita perlu sistem. Sistem itu artinya adalah sesuatu yang bisa memperjelas dan membantu pengaturan dalam sebuah organisasi. Contoh paling gampang, Ormawa deh. Kalian punya sistem nggak di Ormawa? Punya sistem. Apa contohnya sistem di Ormawa? Ojo mikir sing abot-abot, sing gampang-gampang aja. Apa? Birokrasi. Apa? Birokrasi. Birokrasi, betul. Kalau mau dapetin DK, harus bikin proposal. Kalau bikin proposal, harus tanda tangan ke siapa saja. Kemudian setelah tanda tangan, ajukan ke siapa. Setelah ajukan ke siapa, kemana gitu kan, sampai DK ku turun. Gitu toh? Itu sistem. Contoh lain lagi, apa? Sistem di Ormawa. Kalau kalian terima panitia lepas, ada sistem nggak kalian? Apa? Rekrutmen. Sistem rekrutmen. Jadi kan nggak mungkin tuh kalau misalnya kalian buka PF gitu ya. Kita buka PF, ayo siapa yang mau ikut jadi panitia langsung join. Wis KP ikut, melok gitu kan, nggak diseleksi gitu. Akhirnya banyak yang daftar. Nah kalian kan perlu seleksi. Seleksi kan ada sistemnya kalian. Ada apa? Ngumpulin berkas ya. Saya nggak tahu sih kalau di kalian ngumpulin berkas toh. Ngumpulin berkas, kemudian kalian ada seleksi berkas, betul ya. Kalian akan lihat mana yang sesuai, habis itu kalian akan wawancara. Gitu kan? Wawancara panitia lepas sampai pada penerimaan. Nah, itu kan sistem semuanya, teman-teman. Itu yang namanya sistem. Nah, di PIO kita akan belajar itu, teman-teman. Belajari 4 hal ini. Dan inilah disebut sebagai organisasi, bunch of people, common goals, organized with structure, sama develop by systems. Nah, kesannya yang terbangun, kalau kita ngomongin 4 hal ini, memang persepsi kalian tuh langsung, oh Pak, berarti kalau kita ngomongin PIO itu kita ngomongin tentang perusahaan dong. Kan organisasi itu perusahaan, gitu kan? Nah, masih ada mindsetnya seperti itu, nggak masalah gitu loh. Karena saya sangat bisa memahami hal itu karena kalian baru belajar sekarang. Loh Pak, kalau saya bidang minat saya klinis, ngapain Pak saya belajar tentang PIO? Kan saya klinis Pak. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana penerapan PIO di bidang minat? Oke. Bidang minat pertama. Bidang minat PIO langsung. Ada di sini yang PIO? Yang sudah merencanakan untuk ngambil? Saya sudah tanya tadi ya kayaknya ya. Oh belum? Sudah. Nah, di PIO itu penerapan ilmu ini, penerapan mata kuliah ini yang nanti ya bisa dipakai di dunia kerjanya kalian di dunia PIO itu apa sih contohnya? Ya silakan jawab. Maura kalau mau jawab atau Gaby? Kamu masih on mic. Oh Pak, tadi diajak ngomong di desa. Ais. Offline loh. Ayo, gimana? Siapa? Gaby lah. Ayo Gab. Maaf Pak, suaranya kecil. Siapa suara? Suaraku kecil. Iya. Terus dari tadi nggak kedengeran? Dengar kok Pak, cuman yang pertanyaannya nggak dengar. Oh, bagaimana penerapan mata kuliah PIO di bidang minat PIO itu? Ayo loh. Gimana implementasinya? Nah, anak-anak klinis, anak-anak perkom gitu ya. Coba dipikirkan, apa penerapan PIO di bidang minatnya kita? Silakan. Ini kok yang offline itu kok pada masuk Zoom KB ya? Apa, Gap? Ya, Gap. Yang pasti untuk di tiap bidang kan pasti ada organisasi tuh Pak. Jadi penting juga kalau mau belajar tentang PIO ini Pak. Oke. Mungkin ini bidang minat klinis, penerapan organisasi
PIO ini di bidang minat klinis apa? Gabriela. Contohnya apa? Psikologi klinis itu kan juga terdiri dari banyak psikolog gitu toh Pak. Kalau misalnya nggak distruktur dengan benar itu bisa aja kacau sih. Jadi tetap harus ada organisasinya, tetap ada sistem dan lain-lain. Oke, good point. Kan biasanya kalau di psikologi klinis kan kita akan menjadi psikolog gitu ya. Kita akan praktek. Nah, biasanya kan let's say kita praktek di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan perlu ada organize juga. Ya somehow ketika kalian juga jadi mengisi jabatan di rumah sakit tersebut, kalian bisa terapin ilmu-ilmu PIO itu di rumah sakit. Kalau bidang minat pendidikan, gimana? Bidang minat pendidikan. Di sini yang bidang minat pendidikan rencananya siapa aja? Giliran tanya gini nggak ada yang jawab. Marvel bidang minat apa rencananya? Jeremia ya, Jeremia on mic ya, sorry. Oh, masih connecting. Marvel dulu deh. Marvel, silakan. Kenapa, Pak? Nggak dengar saya tadi. Penerapan psikologi pendidikan, penerapan PIO di bidang minat psikologi pendidikan itu apa contohnya? Iki materi PPK loh, Rek. Astaga. Apa? Contoh profesi psikologi pendidikan apa? Contoh profesinya? Guru BK. Guru BK. Oke, guru BK kerja di mana? Sekolah. Nah, Sekolah. ya ampun, kayak anak SMA kalian ini jawabnya. Terus, kalau di sekolah ada organisasinya apa enggak? Ada. Oke, intinya kayak gitu teman-teman. Poinnya adalah semua bidang minat profesi kayak gitu ya, semua profesi itu pasti memiliki organisasi. Sehingga kembali lagi kami harus tekankan bahwa jangan kalian menganggap bahwa ketika belajar PIO itu kalian hanya belajar tentang industri aja, gitu ya. Oke. Itu dulu untuk materi hari ini. Gitu. Nanti setelah ini kalian akan belajar tentang psikologi kontemporer dan interdisipliner. Psikologi kontemporer itu adalah kalian akan mempelajari tentang perkembangan bidang minat PIO di dunia sampai di sekarang ini. Nanti juga akan saya jabarkan tentang industri 4.0, society 4.0, world 3.0 dan sebagainya sampai ke artificial intelligence, sampai ke artificial intelligence. Nah, itu yang akan kita bahas semuanya di psikologi kontemporer. Nah, karena keterbatasan waktu dan supaya lebih efisien, maka kami akan upload maksimal hari Sabtu untuk videonya. Silakan kalian cermati untuk video tersebut. Apabila kalian ada pertanyaan dan kita punya waktu untuk minggu depan diskusi, kita akan diskusi. Gitu ya. Kalaupun kalian ada pertanyaan yang menggelitik kayak gitu ya, monggo boleh langsung tanyakan di grup WA. Pak, ini kok saya nggak paham tentang penjelasan ini. Langsung tanya di grup WA. Nanti kita diskusi di situ. So far clear? Clear. Oke. Kalau clear, sebentar kita tutup mata kuliah ini. Saya mau foto dulu. Sebentar, ini saya di awal dulu. Satu, bentar ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. 1 lembar lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Desa. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.